mana untuk pertanyaan tematiknya yaitu guru dapat menyampaikan dengan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan seperti apakah peserta didik sudah pernah mengkonsumsi daging sapi. Selanjutnya jika peserta didik menjawab sudah, maka guru dapat menyampaikan pertanyaan tematik selanjutnya yaitu bagaimana struktur, wujud, dan juga bentuk tekstur dari daging sapi tersebut. Sehingga dengan pertanyaan tersebut peserta didik dapat menjelaskan bagaimana struktur wujud dari jaringan, yaitu pada jaringan otot sapi seperti itu. Selanjutnya untuk yang kedua, guru dapat menunjukkan gambar tentang permasalahan akibat anomali jaringan tumbuhan dan hewan melalui video, yang mana videonya ada pada link tersebut yang ada di layar, di mana nanti siswa akan menyimak video dan siswa akan menganalisis mentelaah video tersebut, sehingga nanti akan ada pertanyaan yang nantinya akan dibahas sebagai problem dari tahap pada ini tersebut. Kemudian selanjutnya guru akan mengarahkan siswa untuk merumuskan pertanyaan tadi setelah melakukan telaah video, yakni harapannya pertanyaan yang muncul apa yang menyebabkan penyakit pada daun yang terjadi pada jaringan tumbuhan pada video. Selanjutnya apa dampak yang dirasakan oleh petani dan penyakit tersebut terjadi pada jaringan apa pada tumbuhan. Kemudian pada tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang mana kegiatannya berupa observasi dan studi literatur, di mana guru membimbing peserta didik untuk membentuk kelompok diskusi, yang mana kelompok diskusi ini didasarkan pada asesmen diagnosis kognitif yang telah dilakukan pada tahap awal atau pendahuluan. Selanjutnya peserta didik mendiskusikan problem yang dipaparkan guru melalui gambar. Selanjutnya peserta didik melakukan studi literatur dengan membaca referensi dan merumuskan solusi dari problem yang dipaparkan. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu guru membimbing peserta didik untuk melakukan penyelidikan, memperkaya referensi, yang mana kegiatan utamanya yaitu melakukan studi literatur sebagai bentuk observasi yang akhirnya nanti peserta didik dapat menyimpulkan dan juga menyajikan untuk mengkomunikasikan hasil diskusi selanjutnya. Pada proses diskusi ini nanti peserta didik sesuai dengan kerangka strategi pembelajaran yaitu CRL, Culturally Responsive Teaching, yang mana melalui diskusi akan ada kemunculan sikap peserta didik yaitu toleransi, menghargai sesama manusia, dan juga tentunya dengan background latar belakang yang berbeda-beda, background domisili ataupun dari suku budaya dan agama. Selanjutnya untuk tahap keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah peserta didik menyimpulkan dan merumuskan solusi dari problem yang dipaparkan, maka peserta didik dapat menyusun media presentasi dalam bentuk PowerPoint menggunakan teknologi apapun, bisa dalam bentuk Canva ataupun Microsoft PowerPoint. Dan selanjutnya peserta didik menyajikan, mengkomunikasikan solusi dari masalah dalam presentasi yang dilakukan. Kemudian pada tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang mana guru bersama peserta didik mendiskusikan bersama solusi paling tepat dari permasalahan yang ada, sehingga diskusi-diskusi dari berbagai sudut pandang masing-masing kelompok akhirnya pada tahap kelima ini nanti akan didiskusikan kembali bagaimana solusi permasalahan yang tepat, yang valid untuk permasalahan yang dibahas. Selanjutnya untuk penutup, guru meminta peserta didik untuk memaparkan kembali secara keseluruhan materi yang telah dipelajari pada saat hari tersebut. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengerjakan post-test sebagai bentuk asesmen formatif pengetahuan tentang materi jaringan tumbuhan dan hewan yang telah dipelajari. Kemudian peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan dengan bimbingan guru, dan yang terakhir tentunya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk peserta didik dapat bertanya terkait materi yang belum dipahami ataupun yang masih dibingungkan. Selanjutnya guru memberikan apresiasi
pelajaran, yaitu nanti akan menggunakan aplikasi Wordwall. Di situ nanti akan ada 5 soal pilihan ganda yang akan dikerjakan oleh peserta didik, yaitu untuk mengetahui perkembangan capaian belajar yang sudah diketahui oleh peserta didik. Yang kedua, ada asesmen formatif. Yang pertama yaitu mengenai sikap gotong royong, yaitu ini nanti masuknya ke dalam P5. Gotong royong ini sendiri bisa dinilai saat siswa melakukan diskusi ke kelompok. Ya. Di sini ada beberapa aspek. Jika bernilai 4 atau mendapat skor 4, itu berarti peserta didik sangat aktif berkolaborasi dengan anggota kelompok, sangat peduli terhadap proyek kelompok, dan sangat antusias berbagi informasi dengan anggota kelompok. Untuk skor 3, peserta didik aktif berkolaborasi dengan anggota kelompok, peduli terhadap anggota kelompok, dan antusias berbagi informasi dengan anggota kelompok. Untuk skor